Meskipun sampelnya diambil oleh kerjasama penelitian dengan Cina, tapi perlu kita tekankan lagi bahwa sampel ini tetap milik Indonesia. Dalam ekspedisi itu kami menemukan serakan plastik di dasar laut yang itu kami koleksi. Kemudian saya mengisolasi mikroorganisme yang ada di plastik itu. Harapannya adalah kita bisa menemukan mikroorganisme yang berperan dalam proses pendegradasian plastik. Karena BRIN itu terbuka untuk seluruh periset di Indonesia. Ini jarang, pertama kali di Indonesia yang langsung kita bahkan punya sampel biologi, ada sekitar 172 sampel. Terus ada sampel batuan juga, ada sampel sedimen yang mungkin dapat kita manfaatkan bersama untuk mengetahui rahasia dasar laut. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kawan BRIN masih di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Tadi Mas Rofi dan juga Mbak Dina telah menceritakan keseruan selama melakukan ekspedisi Java Trans 2024. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Rofi dan juga Mbak Dina nih ya, dari ekspedisi ini kan kita tuh memperoleh banyak sampel nih ya. Nah, bagaimana sih status kepemilikannya dan siapa nih yang akan melakukan hasil sampel ini untuk dilakukan riset ini? Ya. Untuk status sampel saat ini tetap dimiliki oleh Indonesia ya, karena sampel itu diambil dari wilayah Indonesia, maka sampelnya adalah tetap milik Indonesia. Dan saat ini sampel-sampel itu disimpan di Direktorat Koleksi Ilmiah BRIN. Jadi semua sampel dari kayu, sedimen, biota, bebatuan itu disimpan di BRIN, dan kita menunggu nih untuk kesempatan kita melakukan penelitian lanjutan dari sampel-sampel ini. Meskipun sampelnya diambil oleh kerjasama penelitian dengan Cina, tapi perlu kita tekankan lagi bahwa sampel ini tetap milik Indonesia. Oke, sampelnya sendiri kalau boleh tahu disimpan di mana nih di BRIN-nya sendiri ini? Di Cibinong, di Direktorat Koleksi Ilmiah. Jadi ada sampel-sampel yang disimpan di -20, ada yang di suhu ruang dengan pengawet seperti ini misalnya. Dan ada juga sampel yang disimpan di nitrogen cair, karena ini untuk misalnya untuk riset yang lebih advance lagi, kita perlu preserve atau simpan sampelnya di penyimpanan dengan nitrogen cair. Oke, gitu, jadi semua sampelnya tuh disimpan di BRIN sendiri dan BRIN. Kawasan Cibinong ya Cibinong. pertama. Oke, seperti itu ya. Dan kalau boleh tahu nih, proses ataupun selanjutnya untuk melakukan analisanya ataupun risetnya nih, apa yang akan dilakukan nih dari Mas Rofi maupun juga dari Mbak Dina sendiri? Kalau saya pribadi, karena saya biologi, saya tertarik untuk mengetahui tentang mekanisme adaptasi dari sampel-sampel yang kita dapatkan. Ya, tidak mungkin semua saya kerjakan sendiri, gitu. Namun ada satu hal yang memang menarik dan saat masih di kapal itu sudah kita diskusikan juga dengan profesor dari Cina, dari Tiongkok. Kita sudah diskusikan. Jadi rencana saya akan melakukan riset untuk bagaimana sih si biota ini dapat bertahan di kedalaman 7.000 yang jelas tekanannya tinggi, suhunya dingin, tidak ada cahaya sama sekali, dia mampu bertahan. Itu menurut saya adalah hal yang menarik, ingin saya perdalam. Itu yang ingin dikaji ya? Iya, kalau saya pribadi ya, tapi kan pasti banyak, karena kan sampel yang kita kumpulkan ini banyak ya Mas, untuk sampel biota saja, gitu. Kita juga mengumpulkan kan tadi yang dibilang Mas Rofi juga, kita mengumpulkan sampel batuan, sedimen. Nah, dari sedimen sendiri itu kan bisa diketahui mikrobiologinya juga, gitu. Jadi sebenarnya akan banyak riset-riset yang dapat dilakukan untuk menganalisis sampel yang diperoleh.
Oke, seperti itu. Ini dari sisinya Mbak Dina nih. Tapi kalau misalnya dari Pak Rofi sendiri gimana? Ya, dari ekspedisi ini di hari terakhir kita mengadakan ekspedisi itu ada kesepakatan bahwa 2 bulan dari berakhirnya ekspedisi itu akan ada workshop. Workshop itu untuk yang pertama mengecek ulang sampel-sampel apa yang sudah kita kumpulkan dan kita simpan. Kemudian kita mendiskusikan kita mau melakukan penelitian riset bagaimana. Kalau dulu hanya 4 peneliti BRIN, kalau sampelnya sekarang sudah ada di BRIN, ini kemudian bisa kita buka ke seluas-luasnya untuk kawan-kawan BRIN, Sivitas BRIN, dan juga untuk rekan-rekan di luar BRIN. Jadi nanti ada pembahasan kerjasama antara peneliti dari IDSSE Cina, Institute for Deep Sea Science and Engineering, dengan peneliti BRIN yang nanti kita merumuskan dalam workshop tersebut penelitiannya akan diarahkan kemana saja. Kemudian siapa saja yang akan terlibat. Kalau misalnya saya ambil contoh di bidang kami di mikrobiologi, penelitian yang bisa kita kerjakan untuk studi komunitas mikroorganisme, pemanfaatan mikroorganismenya, kemudian teori-teori baru yang mungkin kita bisa dapatkan dari kehidupan mikroorganisme di laut dalam yang kita berhasil koleksi, baik itu di kolom airnya, di sedimen, ataupun yang dia bersimbiosis dengan biota yang kita kumpulkan. Seperti itu, Mas. Oke, seperti itu ya Pak ya. Mas Rofi sendiri, dari sampel yang sudah diperoleh, sudah dilakukan lanjutan untuk analisanya atau belum nih? Ya, sejauh ini. Saya mau mengambil satu contoh spesifik, Mas Billy, yang Oke. mungkin ini terkait dengan interest negara kita ya, tentang penanganan plastik. Oke. Jadi di dalam ekspedisi itu kami menemukan timbunan dalam tanda kutip ya. Jadi atau serakan plastik di dasar laut yang itu kami koleksi. Kemudian saya mengisolasi mikroorganisme yang ada di plastik itu. Harapannya adalah kita bisa menemukan mikroorganisme yang berperan dalam proses pendegradasian plastik. Nah, ini yang kami sedang kerjakan. Kami mengumpulkan mikroorganisme laut dalam yang bisa nanti digunakan untuk proses bioremediasi atau proses pendegradasian plastik. Itu salah satu contoh yang bisa saya sampaikan, Mas. Itu salah satu contoh yang akan mungkin dilakukan oleh timnya Mas Rofi Ya. sendiri untuk kebermanfaatan bagi negara ini Ya, gitu ya betul. tentunya. Nah, tapi kalau dari Mbak Dina sendiri ini gimana? Nah, kalau kita kan belum melakukan analisis ya. Oke. Kita jadi kalau untuk sampel biologi kita hanya melakukan koleksi Oke. dan preparasi sampel yang akan kita lanjutkan nanti mungkin untuk tes DNA. Oke. Jadi bisa juga dengan kita mengetahui identifikasinya, jenisnya apa. Jadi saat ini memang analisis yang dilakukan itu baru tahap identifikasi saja gitu. Jadi kita bisa membedakan misalnya ini termasuk tripang, lobster, termasuk gastropoda gitu. Tapi untuk jenisnya, genusnya, spesiesnya itu kita belum lakukan. Gitu. Oke. Itu akan dilakukan analisis terbuka, itu yang tadi diceritakan Mas Rofi. BRIN akan membuka seluas-luasnya untuk kawan BRIN maupun di luar BRIN untuk bisa berpartisipasi dalam melakukan analisis, khususnya kalau untuk saya pribadi adalah tentang biologi. Oke, jadi kalau Mbak Dina tentang biologi, Mas Rofi tentang Iya, mikrobiologinya. betul. Lebih kecil lagi dengan general Iya, ini lebih dalam betul lagi gitu ya. sekali. Luar biasa nih ya. Kawan BRIN, nah penemuan atau hasil dari ekspedisi ini kan telah membuka wawasan baru nih terkait riset-riset dari keanekaragaman hayati khususnya di laut dalam nih ya, Mas Rofi dan juga Mbak Dina nih. Pertanyaannya nih, kalau dari saya pribadi, riset apa saja nih yang menarik perhatian yang menjadi interest dari Mas Rofi sendiri maupun juga dari Mbak Dina sendiri untuk pengembangan ke depannya gitu kan ya. Mungkin boleh sapa dulu kawan BRIN-nya gitu kan ya, menyampaikan yang bikin interest tuh gitu, pada kawan BRIN itu gimana tuh Mas Rofi? Oh, oke. Ya, untuk kawan-kawan BRIN yang tertarik melakukan penelitian terkait mikrobiologi laut dalam khususnya untuk penemuan senyawa aktif yang kita bisa manfaatkan untuk kesehatan, untuk enzim dan untuk aplikasi lingkungan, kita sudah punya sampel sekarang.
Mari kita bekerja bersama-sama di laboratorium, kita identifikasi, semoga bakteri laut dalam yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk penelitian-penelitian menghasilkan senyawa aktif. Saya ambil contoh misalnya itu lycopene untuk penanganan penyakit glaukoma, untuk pemenuhan vitamin, itu kita bisa manfaatkan, kita bisa dapatkan dari mikroorganisme yang berhasil kita isolasi dari sampel laut dalam yang telah kita kumpulkan ini. Mari kami mengundang kawan-kawan BRIN yang tertarik untuk melakukan riset di bidang mikrobiologi laut dalam, untuk bergabung, untuk melakukan penelitian bersama-sama dengan tim dari BRIN. Oke, seperti itu kalau dari Mas Rofi untuk mengajak pada kawan BRIN gitu kan ya untuk bisa berkontribusi dalam kegiatan ini. Nah, tapi kalau dari Mbak Dina sendiri nih gimana nih? Harus beda dong dari Mas Rofi kan? Ya, kalau saya juga mengajak nih teman-teman kawan BRIN atau di luar BRIN yang dari universitas juga atau siapapun periset, karena BRIN itu terbuka untuk seluruh periset di Indonesia. Saat ini untuk sampel biologi ada sekitar 172 sampel. Terus ada sampel batuan juga, ada sampel sedimen yang mungkin dapat kita manfaatkan bersama untuk mengetahui rahasia dasar laut. Ini jarang, pertama kali di Indonesia yang langsung kita bahkan punya tadi rekamannya. Jadi kita dari rekamannya saja sudah bisa tahu nih apa saja sih atau bagaimanakah kondisi dasar laut. Jadi sangat sayang kalau ini tidak kita manfaatkan, tidak kita kembangkan untuk Indonesia. Betul sekali, terima kasih untuk Mbak Dina juga Mas Rofi. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, apa sih harapan dari Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri terkait keberlanjutan ekspedisi ini? Oke, kalau saya pribadi nih Mas, saya berharap sampel yang dikumpulkan ini tidak hanya menjadi koleksi BRIN saja. Jadi ada sampel, ada rekaman juga dasar laut. Saya berharap ini mari sama-sama kita analisis bersama sehingga rahasia dasar laut itu dapat terungkap. Dan semakin banyak orang yang menyukai atau ingin mengetahui tentang laut dalam. Oke, seperti itu ya kalau dari Mbak Dina sendiri. Nah, tapi kalau dari sisinya Mas Rofi nih, bagaimana nih kalau boleh tahu harapannya? Harapan saya semakin banyak generasi muda ya, mulai dari mahasiswa S1, S2, S3, bahkan mungkin pelajar yang semakin tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian tentang laut dalam. Kita awali dengan sampel-sampel yang berhasil kita kumpulkan. Gitu ya. Harapannya nanti banyak generasi muda yang kemudian memahami laut dalam Indonesia dan kita bisa kemudian menulis cerita tentang laut dalam Indonesia versi kita sendiri, bukan versi dari orang lain karena kita sudah memiliki kemampuan dan kompetensi untuk melakukan itu. Oke, seperti itu ya harapannya dari Mbak Dina maupun juga dari Mas Rofi sendiri. Nah, terakhir nih, apa nih ngomongin soal generasi muda nih, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Mas Rofi maupun juga dari Mbak Dina sendiri terkait generasi muda yang tertarik dan harus mungkin wajib kali ya untuk sebagai regenerasi terhadap penelitian ataupun ekspedisi kemaritiman. Mungkin dari Mas Rofi deh. Kalau pesan dari saya, laut dalam di Indonesia itu yang sudah dieksplorasi itu mungkin baru 17 sampai ya maksimum 25% lah. Dengan kata lain bahwa masih cukup banyak laut dalam Indonesia yang belum tereksplor gitu ya. Kemudian kalau kita belajar dari China, mereka itu 2006 pertama kali melakukan penelitian tentang laut dalam. Tapi 6 tahun kemudian mereka bisa membuat kapal selam generasi pertama. Dari tahun 2006 pertama kali mereka melakukan risetnya. Kalau misalnya kita bisa mengcopy itu, tahun 2024 kita melakukan ekspedisi, mudah-mudahan 2030 kita bisa punya kapal selam sendiri. Kita cukup punya banyak sekali generasi muda yang tertarik melakukan riset laut dalam, maka mimpi kita untuk menjangkau yang 70% laut yang belum tereksplor itu bisa menjadi kenyataan.
Oke, seperti itu ya Mas Rofi ya. Tapi kalau dari Mbak Dina nih, apa nih pesannya kepada generasi muda khususnya kawan BRIN? Untuk dalam hal kemaritiman ya. Ya, betul. Yang jelas yang pertama itu bahwa ternyata laut kita memang sangat kaya. Kita punya laut yang lebih luas daripada daratan kita. Jadi sungguh masih banyak hal yang dapat kita eksplorasi dari laut kita. Dan satu hal Mas, menurut saya nih buat generasi muda dibutuhkan keberanian untuk bisa mencoba hal baru. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru khususnya di dunia maritim. Ya kawan BRIN, jangan pernah takut untuk mencoba menggali potensi dalam bidang kemaritiman. Tentunya seru sekali nih obrolan kita pada hari ini ya. Terima kasih Mas Rofi dan juga Mbak Dina ya atas berbagi informasinya yang begitu luar biasa hari ini. Semoga obrolan kita ini dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi kawan BRIN dan juga kita semua nih tentunya. Dan melalui kerjasama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan Institute of Deep Sea Science and Engineering, Chinese Academy of Science tidak hanya menghasilkan penemuan ilmiah yang berharga saja, tetapi juga memperkuat diplomasi ilmiah antara Indonesia dan juga Cina. Semoga cerita inspiratif dari ekspedisi Java Trans 2024 dapat mendorong lebih banyak individu, lembaga, dan negara untuk terlibat dalam penelitian maritim menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kekayaan alam laut kita sendiri dan bagaimana kita dapat menjaga serta memanfaatkannya secara berkelanjutan. Saya Berlian Irawan pamit undur diri, kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Ngobras, ngobrol santai bersama Perisek.